Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kimia Organik 2 dengan dosen pengampu Ibu Risa Laila Fifta, SSI MSc, akan membahas tentang keratin. Pendahuluan. Keratin merupakan protein struktural yang paling melimpah di sel epitel dan bersama-sama dengan kolagen adalah biopolimer terpenting pada hewan. Bahan keratin dibentuk oleh sel keratin yang terorganisir secara khusus yang diisi dengan protein serat utama atau disebut dengan keratin. Keratin adalah komposit polimer alami yang menunjukkan struktur hierarki kompleks mulai dari skala nano hingga skala sentimeter. Adapun beberapa contoh strukturnya yaitu struktur rantai polipeptida, struktur matriks filamen, struktur pipih, dan struktur sandwich. Keratin mengacu pada sekelompok protein yang tidak larut dalam air dan pembentuk kerat yang diproduksi dalam sel epitel vertebrata tertentu. Mereka termasuk dalam superfamili protein filamen intermediate dan membentuk sebagian besar lapisan tanduk dari epidermis dan pelengkap epidermis seperti rambut, kuku, tanduk, dan bulu. Berikut merupakan struktur dari keratin. Dapat diketahui bahwa struktur keratin memiliki bentuk paralel alpha helix dengan ikatan silang disulfida atau disebut dengan jembatan sistin. Struktur keratin memiliki gugus R yang tinggi, sehingga hal inilah yang membuat keratin tidak larut dalam air. Di mana struktur keratin juga memiliki struktur yang berulang dengan tinggi yang berulang sebanyak 0,51 nanometer. Selanjutnya adalah sifat dan karakteristik dari keratin. Sifat fisik dan karakteristik keratin yaitu tidak larut dan tidak dapat diubah kembali. Hal ini dimaksud bahwa keratin tidak larut dalam air, ether, atau alkohol, tetapi perlahan-lahan larut dalam air yang dipanaskan pada suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sintesis keratin. Sintesis alfa keratin dimulai di dekat adesi fokus pada membran sel. Di sana, prekursor filamen keratin melalui proses yang disebut dengan nukleasi, di mana prekursor keratin dari dimer dan filamen akan memanjang dan menyatu. Pada saat sintesis ini terjadi, prekursor filamen keratin diangkut oleh serat aktin di dalam sel menuju nukleus. Di sana, filamen perantara alfa keratin akan mengumpulkan dan membentuk jaringan struktur yang ditentukan oleh penggunaan sel keratin saat nukleus mengalami degradasi secara bersamaan. Filamen keratin ini akan dapat digunakan dalam sintesis keratin di masa mendatang, baik untuk mengatur ulang struktur akhir atau membuat kompleks keratin yang berbeda. Protein keratin merupakan protein struktural yang kuat dan berserat. Adapun fungsi dari keratin adalah sebagai lapisan terluar yang melapisi organ manusia maupun hewan agar tidak mengalami proses kehilangan cairan di dalam tubuh. Seperti dengan membentuk struktur kulit, kuku, rambut, gigi, tanduk, cakar, tulang, dan sisik pada hewan. Sedangkan menurut penelitian Swen 2018 menyatakan bahwa peran fisiologis keratin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi mekanik dan yang kedua adalah fungsi non-mekanis. Di mana fungsi mekanik dari keratin yaitu salah satunya
adalah untuk menyediakan platform untuk sel dan jaringan epitel untuk mempertahankan tekanan mekanis, pertahankan integritas struktural, memastikan ketahanan mekanis, melindungi dari variasi tekanan hidrostatis, dan menetapkan polaritas sel. Sedangkan fungsi non-mekanik yang dimaksud adalah seperti sel pensinyalan, transportasi sel, kompartementalisasi sel, dan diferensiasi sel. Adapun klasifikasi dari keratin, yaitu keratin diklasifikasikan sebagai alfa keratin dan beta keratin, di mana alfa keratin adalah golongan keratin yang menyusun rambut, termasuk wol, tanduk, kuku, cakar, yang didominasi oleh hewan mamalia. Sedangkan beta keratin itu yang mendominasi kuku dan cakar pada reptil serta paru burung. Selain itu juga pada cangkang pada kura-kura serta duri pada landak. Susunan dari keratin. Keratin tersusun dari berbagai macam asam amino dan sebagian besarnya terdiri dari sistein, lisin, prolin, dan serin. Berikut penjelasan masing-masing dari asam amino penyusun kreatin. Kreatin kaya akan sistein, di mana sistein merupakan asam amino bukan esensial bagi manusia yang memiliki atom S bersama-sama dengan metionina. Kemudian ada lisin. Lisin dalam bahasa Inggris adalah lysine, merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air bersifat basa, seperti juga histidin. Selanjutnya ada prolin. Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki dua gugus samping yang terikat satu sama lain. Yang terakhir adalah serin. Serin merupakan asam amino penyusun protein yang umum ditemukan pada protein hewan. Protein mamalia hanya memiliki L-serin. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.